Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Erpan, guru fisika SMA Negeri 1 Sikur. Di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi materi pelaksanaan proyek roket air, di mana pelaksanaan proyek roket air ini membahas tentang bagaimana siswa menerapkan konsep-konsep yang sudah diperoleh, konsep-konsep yang sudah mereka pelajari di dalam kelas melalui pembelajaran tematik gabungan antara beberapa capaian pembelajaran, yang dimulai dari yang pertama itu adalah vektor, kemudian yang kedua itu ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar, gerak parabola, kemudian berikutnya adalah tentang hukum Newton, dan yang terakhir adalah tentang momentum dan impuls. Dari beberapa materi tadi diharapkan peserta didik atau murid-murid yang ada di kelas saya itu mampu menerapkan pembelajaran yang mereka peroleh dengan melakukan proyek pembuatan roket air ini. Pembelajaran roket air ini merupakan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar murid yang selama ini menganggap bahwa pembelajaran fisika itu adalah pembelajaran yang sangat susah, sangat sulit dipahami, dan menurut banyak siswa bahwa fisika itu identik dengan rumus. Maka melalui pembelajaran proyek roket air ini, saya akan mengajak siswa-siswa untuk langsung terlibat bagaimana menerapkan pembelajaran fisika sesuai dengan kondisi lingkungan alam dan kontekstual yang ada di sekitar kita. Sebelum melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan tes diagnostik untuk memperoleh data-data pendukung dan data-data awal untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dari kondisi ekonomi, kemudian sosial budaya, kondisi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, internet, HP, kemudian data-data pendukung lainnya. Ada juga data-data yang terkait dengan kemampuan dasar pada pelajaran fisika. Misalnya kemampuan matematika dasar, kemampuan pengetahuan fisika, kemudian bagaimana mereka belajar fisika di rumah, siapa saja yang membantu mereka, kemudian bagaimana bakat dan minat mereka terhadap fisika yang selama ini mereka pelajari di tingkat SMP. Tantangan berikutnya adalah setelah melakukan tes diagnostik, langkah selanjutnya adalah menyusun modul ajar berdasarkan data-data yang diperoleh dari tes diagnostik untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid dan memaksimalkan potensi serta proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi gerak parabola. Nah, di depan kalian sudah ada KPD, itu bisa dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Silahkan dimulai, kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan dengan teman-temannya atau bisa tanyakan langsung ke saya. Jangan hadap sini kamu, Yola. Ini proyek yang kene. Oh, di yang tahu ya. Makin dong. Tahu tuh di jauh-jauh sekitar. Tipis. Sudah 30 kering ditembaki. Sudah 45. Terus 40 45. Terus tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Kedua,
kan? Udah. Mari tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ini gerak parabola. Yang pertama, pada sudut berapakah jangkauan terjauh didapatkan? Jangkauan terjauh diperoleh pada sudut ke-45. Nomor 2, pada sudut berapakah titik tertinggi didapatkan? Pada sudut ke-90 derajat. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas secara reguler, tetapi saya juga menyediakan fasilitas pelayanan dengan menyediakan waktu konsultasi melalui media sosial yang ada. Misalnya WhatsApp yang seringkali digunakan oleh siswa untuk berkonsultasi terkait dengan perkembangan proyek roket air yang mereka rancang di rumah. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu yang bebas dan tidak terikat, sehingga siswa lebih mudah untuk berkonsultasi. Waktunya uji coba. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, bersikap kritis, dan kolaboratif. Aku ketua na ton. Jebal, Jebal. Ya ketua na anu. Darah ya musangi itu darah. Woi, rungkang liwat. Awas ya. Ya, kami ya. Apo notak limber. Apo tadi nagepo tolong. Anu. Ya. Biasa. Ya, napa pertama berhasil na. Aku nengi tay berhasil. Kanai kajaan. Ya sadia ini tipe kendekok. Ada air mancur. Setelah melakukan proyek ini, kami merasa kebutuhan belajar kami sangat diakomodir. Saya yang memiliki gaya belajar kinestetik merasa sangat termotivasi dengan pembelajaran praktik roket air ini. Pembelajaran ini dilakukan dengan berbagai media yang mendukung profil belajar, berbagai kegiatan, belajar dengan variasi model dan teknik belajar serta pembagian kelompok yang terus berubah-ubah membuat pengalaman belajar menjadi lebih kaya dan dinamis. Kesulitan pada saat proses pembuatan. Ternyata hasilnya luar biasa. Murid-murid terlihat sangat antusias ketika melakukan percobaan roket air ini. Ketika saatnya uji coba, itu di luar ekspektasi saya. Mereka sangat antusias, kemudian belajar sambil bermain, waktu tidak terasa, yang selama ini fisika setiap 1 jam itu terasa sangat lama gitu. Tetapi setelah melakukan percobaan ini, 1 jam, 2 jam pelajaran fisika itu tidak terasa. Malah banyak yang komen bahwa kenapa pelajaran ini tidak diulang, kemudian media apa saja mungkin yang akan bisa dikembangkan